Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya semuanya? Saya berdoa setiap saudara hari ini kita semuanya berada di dalam berkat, kemurahan, dan penyertaan Tuhan. Amin. Saya berdoa setiap saudara hari ini boleh dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan semuanya diberkati Tuhan. Mari segera kita akan mulai small group kita pada hari ini, dan mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Kami sangat bersyukur buat sebuah perjumpaan ilahi yang kami boleh rasakan melalui small group ini. Kami boleh dipertemukan dari berbagai tempat, dari berbagai kota, dari berbagai wilayah, bahkan dari berbagai pulau. Kami sangat bersyukur karena lewat small group ini, kami boleh sharing, kami boleh berbagi, dan kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau ajar kami dengan cara-Mu sendiri. Melalui firman Tuhan yang sebentar akan di-sharekan, di situ Roh Kudus akan turut bekerja, mengajar dan mendatangkan kemuliaan bagi kehidupan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami semuanya yang ada di tempat ini, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Nah, small group kita kali ini akan mengambil sebuah tema rela dirugikan sekalipun kita benar. Sekali lagi saya akan ulangi. Rela dirugikan sekalipun kita benar. Kita boleh jujur bahwa dalam perjalanan hidup ini kita nggak dapat pungkiri bahwa kita akan berjumpa dengan orang-orang yang seringkali ingin membuat kerugian demi kerugian dalam hidup kita. Sebagai contoh, ya, kita seringkali harus berjumpa dengan orang yang keras hati, keras kepala, mau menang sendiri, ya, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam pelayanan, dalam apapun juga. Tapi bagaimana menurut firman Tuhan? Firman Tuhan justru mengajarkan, biarlah kita rela untuk dirugikan supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita akan belajar dari satu firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7. Alkitab terjemahan baru berkata demikian. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Amin. Saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kalimat begini, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, ini firman Tuhan dalam terjemahan baru. Saya akan mencoba untuk membacakan kepada saudara di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7 berkata demikian. Perkara pengadilan itu saja sudah merupakan kekalahan bagi saudara sebagai orang Kristen. Terima saja perlakuan yang tidak baik itu dan habis perkara. Dalam hal ini, kita lebih memuliakan Allah kalau kita membiarkan diri dirugikan orang. Ya, saya coba akan tunjukkan kepada saudara terjemahan dari versi mudah dibaca. Ini ada satu Alkitab yang diterjemahkan dengan versi mudah dibaca. Ya, dikatakan demikian. Ada saja perkara di antara kamu untuk saling mengadukan kepada hakim, itu menunjukkan bahwa kamu sudah kalah. Lebih baik sekiranya kamu membiarkan seseorang melakukan kesalahan terhadap kamu. Lebih baik orang menipu kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang konteks dari 1 Korintus pasal 6 ini adanya satu jemaat yang sedang berselisih dengan orang di luar Tuhan. Karena mereka berselisih, ya memang tidak disebutkan secara detail apa permasalahan mereka. Tetapi dari firman Tuhan ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa permasalahan itu membuat satu di antara mereka ini ingin mengadukan kepada pengadilan. Ingin membawanya kepada jalur hukum. Tapi firman Tuhan berkata demikian, ada
persoalan saja di antara kamu itu sudah kekalahan. Jadi saudaraku, pelajaran hari ini memberikan sebuah pelajaran yang begitu menarik bagi kehidupan kita. Bahwa orang percaya itu didesain, dirancang untuk menang dalam segala hal. Amin. Tetapi Alkitab berkata, ada problem saja, ada masalah. Sampai kita menuju kepada jalur hukum, kita sebagai orang percaya, itu sudah sebuah bukti bahwa kita ini kalah. Amin. Rupanya Alkitab punya pola tersendiri. Ya, kemenangan kita itu bukan terletak dari ketika palu hakim itu memutuskan kita itu menang. Tapi justru ketika kita ini bertindak dengan cara yang elegan, yaitu kita memaafkan kesalahan orang lain, kita mengampuni orang lain, itu sudah bukti bahwa kita itu menang. Tetapi ketika kita justru menempuh jalur hukum, itulah tanda bahwa kita ini sebenarnya sudah kalah. Sampai di sini bisa memahami bahwa pelajaran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan, kita lakukan itu adalah jadilah orang percaya yang punya prinsip dalam hidupnya. Saya rela rugi, saya rela disalahkan, saya rela disakiti. Sekalipun kita benar, saya rela diperlakukan tidak adil. Sekalipun kita benar, asal Tuhan dipermuliakan. Amin. Pelajaran ini sangat menggugah hati saya, dan ini begitu kuat mendorong saya untuk kali ini saya bagikan buat kita di small group ini. Seringkali kita juga mengalami hal yang serupa. Kita selisih paham dengan saudara seiman. Kita juga selisih paham dengan hamba-hamba Tuhan. Kita nggak usah bicara dengan orang di luar. Kadang-kadang kita juga selisih paham dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita selisih paham dengan, ya mungkin bahkan dengan gembala, bahkan dengan senior kita. Tapi Alkitab berkata, relakan untuk engkau dirugikan, supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Ketika engkau ngalah, ketika engkau merelakan dirimu, mungkin diinjak-injak, dijelek-jelekkan, saudaraku, dengarkan. Ketika engkau rela, itu bukti kemenanganmu. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama mengapa kita harus rela dirugikan. Yang pertama, kita rela dirugikan supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Amin. Mari kita akan membaca bersama-sama dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara, kehidupan kita itu merupakan representasi atau perwakilan daripada kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita bisa mengampuni, kalau kita bisa bersedia untuk dirugikan, maka saudaraku, Bapa di sorga itu akan dipermuliakan. Amin. Bapamu di sorga itu akan dipermuliakan karena engkau rela. Sekali lagi, hidup kita ini merupakan pancaran dari kemuliaan Tuhan. Dunia tidak bisa lihat Tuhan, tapi dunia bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Oleh karena itu, bagian pertama, mengapa kita harus rela dirugikan? Sekalipun kita benar, tujuannya adalah supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Sekarang yang kedua, mengapa kita mesti rela dirugikan? Kita rela dirugikan karena begini. Yang kedua, supaya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jujur saudaraku yang dikasih Tuhan, pertobatan itu bukan hanya satu kali ketika kita percaya. Bahkan sampai detik ini, bahkan ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang pelayan Tuhan sepenuh waktu, engkau mungkin bahkan sudah menggembalakan satu jemaat, tetap kita harus bisa menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kenapa? Mari kita baca dulu ya, Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Memang dahulu kita bisa saja sudah bertobat. Tapi aneh, ya, justru buah pertobatan itu tidak kita hasilkan ketika kita sudah memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ini bisa terjadi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kehidupan pertobatannya nggak dirasakan lagi. Justru ketika dia jadi hamba Tuhan, hidupnya
tidak ada buah pertobatan. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena dia menjadi hamba Tuhan yang bukan melakukan firman, tapi dia jadi hamba Tuhan yang hanya bisa mempromosikan tentang firman-Nya, tapi dia bukan pelaku firman. Tapi kali ini melalui small group ini, Tuhan ajarkan kita bersama-sama. Mari miliki prinsip, aku harus rela dirugikan sekalipun kita benar. Kenapa? Karena itulah buah pertobatanmu. Ketika engkau mau dirugikan, ketika engkau mau mengalah demi orang lain, meskipun Anda benar, meskipun orang lain salah, dan engkau rela untuk dirugikan, itulah buah pertobatanmu. Engkau adalah orang yang sudah bertobat. Amin. Tapi kalau saudara tidak mau ngalah, mau menang sendiri, nggak mau dirugikan oleh orang lain, engkau tetap dengan pendirianmu, engkau adalah orang Kristen yang tidak menghasilkan buah pertobatan. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki prinsip rela dirugikan sekalipun benar? Karena begini, karena yang ketiga, supaya kita ditinggikan Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saudara, Alkitab itu punya prinsip. Alkitab itu punya pola. Kalau Anda ditinggikan manusia, bersiap-siaplah Tuhan akan menurunkan saudara. Tapi kalau saudara direndahkan oleh manusia, maka bersiap-siaplah engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Demikian juga dengan pelajaran kita hari ini. Mengapa kita mesti rela dirugikan? Karena tujuannya adalah supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Kadang saudaraku, kita akan bertemu dengan orang-orang yang merendahkan diri kita. Ada orang yang menjatuhkan kita. Dengarkan ini, kita mesti ingat namanya skenario Tuhan. Itu rencana Tuhan. Dengan tujuan supaya kita mendapatkan peninggian daripada Tuhan. Amin. Itu sebabnya mengapa kita hari ini belajar tentang sebuah prinsip rela dirugikan sekalipun kita benar. Karena begini, supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Doa saya melalui pelajaran hari ini, semua kita akan menikmati janji Tuhan. Rela dirugikan sekalipun kita benar. Kenapa? Supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Doa saya, setiap saudara, bukan hanya mempermuliakan Bapa di sorga, bukan hanya saudara menghasilkan buah pertobatan, tetapi saudara akan menikmati engkau ditinggikan oleh Tuhan. Kiranya pelajaran hari ini akan jadi berkat buat setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Oh, terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini. Kami sudah belajar tentang satu prinsip firman Tuhan. Tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Tujuannya adalah supaya kami menghasilkan buah pertobatan. Tujuannya adalah supaya kami ditinggikan. Kiranya pelajaran ini boleh kami serap dalam kehidupan kami. Pelajaran ini boleh kami hidupi sepanjang hidup ini. Dan kehidupan kami akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pelajaran hari ini jadi berkat buat semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, kita sekarang ada di poin penting dari small group kita, yaitu kita akan sharing, kita akan berbagi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran ini? Ya, apa berkatnya? Dan yang kedua, mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman, ya, bagaimana engkau dirugikan oleh orang lain, mungkin dirugikan oleh teman. Mungkin pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara boleh membagikan pengalaman itu ketika engkau dirugikan oleh orang lain, dan bagaimana sikap saudara pada waktu itu supaya boleh memberkati kita semuanya. Jadi sharekan, bagikan kesaksian saudara ketika engkau dirugikan oleh orang lain. Kiranya diskusi ini, sharing ini begitu menarik bagi saudara, dan selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.